Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Kak, nama saya Najwa Aulia dengan NIM G1S1230001. Saya mahasiswi dari Universitas Jambi. Jadi tujuan saya di sini ingin mewawancarai Kakak mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah Kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Pertama-tama boleh Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadia Runisa, biasa dipanggil Fadia. Pekerjaan saya sebagai PNS di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Oke Kak, jadi kami mau nanya nih Kak, menurut Kakak apakah di Indonesia itu sudah tergambar peran ketuhanan yang Maha Esa-nya? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, sudah sangat tergambar karena di Indonesia sendiri tuh udah diakui ada 6 agama ya, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Ya, jadi kalau menurut saya tuh karena sudah diakui berarti semua rakyat Indonesia tuh sudah mengakui adanya keberagaman agama tersebut kayak gitu. Kalau untuk gambaran dari diri sendiri, contohnya itu senantiasa menciptakan suasana serta lingkungan yang baik dan rukun walaupun berbeda kepercayaan kayak gitu. Nah, terus menurut Kakak tuh bagaimana sih tanggapan Kakak terkait masih ada tuh masyarakat tuh yang belum menerapkan sila pertama itu, yang ketuhanan yang Maha Esa? Kalau dari saya pribadi, untuk masalah masih ada yang belum percaya atau menerapkan sila pertama itu terserah dari diri masing-masing atau tanggung jawab dari masing-masing, karena urusan pribadi sama urusan Tuhan tuh kan tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi ya udah. Ya, tinggal itu urusan dia sama Tuhan ya, kayak gitu. Kita nggak boleh nyampur kayak gitu. Terus bagaimana sih Kak menurut Kakak solusinya kalau misalnya dia itu belum menerapkan sila pertama gitu? Menurut saya untuk solusinya ya, walaupun itu urusan pribadi antara kita dan Tuhan kita, cuman kalau misal solusinya menurut saya tuh nggak ada salahnya untuk mengingatkan satu sama lain kayak gitu. Kalau misal kita seagama ya udah ngingetin sholat kayak gitu. Kalau misal ada azan, break dulu, habis itu sholat dulu kayak gitu. Iya sih, itu perlu banget. Kalau untuk kehidupan Kakak sendiri nih, apakah Kakak sudah menerapkan sila pertama itu? Kalau saya insya Allah sudah ya. Dari saya melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, itu menurut saya udah termasuk menerapkan sila pertama. Lalu kalau misal seperti yang saya tadi katakan itu, kayak mengingatkan kepada teman yang seagama kayak gitu, itu juga termasuk sila pertama kayak gitu. Terus untuk teman yang beda agama, kayak misal kita ngajak main nih hari Minggu, tapi teman itu ternyata ada gereja, jadi kita ngajaknya nantilah mainnya habis gereja kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktunya, mau direpotkan. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Kak, nama saya Najwa Aulia dengan NIM G1S1230001. Kami berasal dari Universitas Jambi. Nah, jadi saya di sini Kak ingin mewawancarai Kakak mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Nah, pertama-tama boleh Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan nama Kakak Vanessa. Kakak bekerja sebagai perawat. Baik Kak, kami mau nanya nih Kak, menurut Kakak apakah di Indonesia sudah tergambar peran ketuhanan yang Maha Esa-nya? Untuk peran ketuhanan di Indonesia sendiri itu menurut Kakak sudah tergambar karena keberagaman kita dari budaya maupun agama-agama itu sudah tergambar, sudah banyak, dan kita bisa berkehidupan yang rukun. Oke baik Kak, terus bagaimana sih tanggapan Kakak terkait dari masih banyaknya masyarakat tuh yang belum menerapkan sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa itu Kak? Untuk masyarakat yang belum menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu kemungkinan bisa berdasarkan akibat dari di sekitar kehidupan mereka tuh, untuk yang agama berbeda itu masih tidak ada atau masih sedikit orangnya.
Jadi kemungkinan kalau misalnya ketemu langsung dengan orang yang beda agama itu menurut mereka masih shock. Jadi perlu mungkin penyesuaian dari individu masing-masing. Dan bagaimana sih Kak solusi menurut Kakak tentang masyarakat tersebut? Solusinya itu balik ke individu masing-masing. Kita harus meningkatkan iman takwa terutama. Kemudian untuk kerukunan antar tetangga itu harus ditingkatkan lagi agar tidak ada terjadinya perbedaan antara agama-agama dan suku-suku lain. Oke, terus untuk di kehidupan Kakak sendiri nih, apakah Kakak sudah menerapkan sila pertama itu? Ya, namanya di kehidupan ya, semua manusia di sini, semua manusia yang ada di muka bumi kan namanya beragama. Jadi menurut Kakak untuk di kehidupan Kakak sendiri itu sudah menerapkan dan Kakak sudah melakukan toleransi kepada masyarakat-masyarakat yang berbeda agama dengan Kakak. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya Kak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syaksyabila Mega Puspita dari Program Studi Farmasi Angkatan 2023 Universitas Jambi. Sebelumnya izinkan saya untuk mewawancara Ibu sebagai pewawancara. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, saya perkenalkan diri, saya adalah Ibu Zaitun. Pekerjaan saya adalah pegawai swasta dari SMK Bakti, Pangkal Pinang. Baik Bu, jadi di Indonesia seperti yang Ibu tahu bahwa Indonesia ada 6 agama yang sudah diakui secara resmi oleh negara Indonesia. Nah, karena ada 6 agama tersebut, maka masyarakat di lingkungan sekitar kita itu ada yang sudah saling toleransi dan ada juga yang intoleransi terhadap kebebasan beragama. Nah, menurut pendapat Ibu, apakah di negara Indonesia ini sendiri atau di lingkungan sekitar Ibu sudah mencerminkan perilaku masyarakat yang menerapkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Ya sudah, karena sehari-harinya masyarakat atau sekitar tempat kita tinggal itu sudah dilaksanakan. Poin yang kedua yaitu Sudah. bagaimana tanggapan Ibu terkait jika ada masyarakat yang belum menerapkan sila pertama Pancasila? Semuanya sudah dilaksanakan, cuman itu kendala mungkin ada kurang memahami, tapi garis besarnya masyarakat kita sekitar atau tempat kita tinggal itu sudah memahami, sudah melaksanakannya. Ajaran kita itu kan ajaran agama kita masing-masing dengan berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap kita berbeda-beda agama, tapi tetap kita akan melakukan ibadah kita masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita sehari-hari. Itu aja jawaban. Ya, untuk solusinya, apakah dari Ibu mempunyai solusi terhadap tanggapan masyarakat yang belum menerapkan sila pertama Pancasila? Ya, kita sebagai di dunia pendidikan juga, kita cuma menghimbau, mengingatkan untuk selalu ingat akan kewajiban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja jawabannya. Baik. Jadi selain sila pertama Pancasila ini, selain hubungan antara individu dengan sang kuasa, ada juga hubungan antara suatu individu dengan masyarakat untuk saling mengingatkan. Nah, untuk yang terakhir yaitu dari pribadi Ibu sendiri, apakah Ibu sudah menerapkan sila pertama Pancasila itu? Iya, saya dan keluarga saya sudah menerapkan yaitu tentang ketuhanan atau beribadah menurut kepercayaan kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari dalam agama kita. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah diwawancara. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Kembali lagi dengan saya, Syaksyabila Mega Puspita dari Program Studi Farmasi Angkatan 2023 Universitas Jambi. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswi. Boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zika Putri, asal Prodi Farmasi Angkatan 2023 Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan mencoba mewawancara ini. Nah,
Di Indonesia itu kan sudah terdapat 6 agama yang secara resmi telah diakui oleh negara kita sendiri. Nah, karena beragam-ragam agama tersebut, ada sebagian masyarakat yang sudah sadar akan kesadarannya untuk melaksanakan sila pertama Pancasila, dan juga ada masyarakat yang masih toleransi atau masih kurangnya toleransi terhadap kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kamu mengenai menurut kamu apakah di Indonesia itu sudah mencerminkan sila pertama Pancasila? Menurut saya itu tergantung pribadi sama masing-masing daerah di Indonesia. Ada pribadi yang sudah menerapkan atau masyarakat yang menerapkan sebagian sila pertama Pancasila, ada juga yang belum. Nah, contohnya dapat kita lihat pada masyarakat pedalaman. Di sana karena kurangnya informasi dan minimnya ilmu pengetahuan, maka penerapan Pancasila di sana itu agak kurang. Itu tergantung pribadinya masing-masing sih. Baik, jadi menurut Aziz itu tergantung pribadinya masing-masing. Nah, menurut kamu bagaimana tanggapan terhadap masih ada masyarakat yang belum menerapkan sila pertama Pancasila, atau masih ada masyarakat yang intoleran terhadap kebebasan beragama yang ada di Indonesia ini? Nah, menurut saya itu ada masalah pada pribadinya mereka. Kenapa? Karena kalau percaya kepada Tuhan, karena ketuhanan yang Maha Esa itu adalah takwa dan iman pada agama yang sesuai masing-masing. Nah, jika masyarakat belum menerapkan itu, tentunya ada masalah tuh, atau harus diintrospeksi pada pribadinya mereka. Nah, jadi kalau menurut Aziz itu adalah tergantung pada pribadinya masing-masing agar pribadinya itu untuk lebih memahami sila pertama Pancasila. Selanjutnya yaitu bagaimana nih solusinya terhadap masyarakat tersebut yang masih belum menerapkan sila pertama Pancasila. Solusinya dari segi lingkungan atau keluarganya dulu. Orang-orang terdekatnya harus mengingatkan pentingnya untuk menerapkan nilai sila Pancasila pertama. Nah, kan nilai sila pertama itu identik dengan agama. Jadi kalau mereka kurang menerapkan, orang-orang terdekatnya harus mengingatkan ini adalah kewajiban, dan kalau tidak dijalankan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, tentu ada faedah maksudnya hukuman di dalamnya, di baliknya, seperti dosa. Nah, baik, berarti selain antara hubungan individu kita dengan Sang Pencipta, ada juga peranan masyarakat atau orang yang di sekitar kita untuk saling mengingatkan satu sama lain agar terciptanya suasana di Indonesia yang menerapkan sila pertama Pancasila. Dan yang terakhir, menurut pribadi kamu, apakah kamu sudah merasa menjalankan sila pertama Pancasila itu? Menurut saya sudah menjalankan, tapi tentu belum maksimal. Kadang ada kelalaian di dalamnya. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan sesuai dengan sila pertama. Baik, terima kasih atas jawabannya dan waktu untuk diwawancara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Mbak, sebelumnya saya Zafira Dayalfilanda dari Universitas Jambi. Di sini saya izin wawancara Mbak ya. Ya boleh. Jadi saya mau nanya nih, Mbak tahu nggak sih Pancasila sila pertama itu maknanya apa? Sila pertama itu Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maknanya itu dalam kehidupan sehari-hari itu menerapkan keagamaan seperti kayak beribadah, sholat, dan melaksanakan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mbak, kira-kira udah nerapin belum sih sila pertama ini di kehidupan sehari-hari Mbak? Sudah, seperti ibadah, sembahyang, dan sedekah, dan lain sebagainya. Kalau menurut Mbak nih, apa sih yang susah dari penerapan dari Pancasila sila pertama ini? Yang paling susah penerapannya tuh kan terkadang ada toleransi agama. Toleransi agama seperti berbeda agama tuh kan. Jadi tuh tidak saling menjaga gitu kan. Sholat, terkadang ada misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat laki-laki diwajibkan
diwajibkan sholat ke masjid. Nah, jadi sebagian itu kadang masih ada yang suka ngumpul, nongkrong. Nah, jadi belum ada yang menerapkan untuk beribadah sholat sembahyang ke masjid. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nengah Fianda, NIM G1S1236041. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber saya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Arin Fitri Handayani. Saya siswi dari SMK Negeri 1 Kota Jambi. Nah, di sini aku mau nanya nih, menurut kamu apa sih sila pertama itu? Menurut aku sila pertama itu adalah sila yang ada di Pancasila, yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keyakinan dalam beragama dan juga hak manusia dalam menganut kepercayaan itu tuh boleh masing-masing Kak, terserah kita gitu. Oh, oke. Berarti kan pasti ada kesulitan nih dalam masyarakat untuk menerapkan sila tersebut. Menurut kamu apa sih kesulitannya? Kalau menurut aku kurangnya toleransi terhadap yang beragama gitu nah Kak, terhadap beragama ya itu. Oke, berarti menurut aku solusinya itu adalah kita harus ada kesadaran dalam diri kita dan kalau bisa kita tuh harus ada pendidikan sejak dini untuk bersikap toleransi antar umat beragama agar kita itu bisa hidup rukun sesama masyarakat gitu. Iya Kak. Oke, terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih Arin. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ashfar Ramadhani dengan NIM G1S1230021. Saya akan melaksanakan wawancara terkait sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Di sini Syifa mau wawancara Ibu, apakah boleh Ibu? Boleh, silakan. Dengan Ibu siapa dan profesi Ibu apa Bu? Dengan ibu masnya, profesi saya sekarang seorang ibu rumah tangga yang mengurus kos-kosan. Kalau dulu saya seorang karyawati PDAM Tingkat Pengakuan Kuala Tunggal yang sekarang sudah pensiun. Di sini Syifa mau wawancara Ibu terkait sila pertama Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa Bu. Menurut Ibu, apakah di Indonesia ini sudah tergambar sila pertama Pancasila Ibu? Kalau menurut pandangan saya, untuk di Indonesia atau sekitar tempat tinggal saya, sepertinya mereka sudah menjalankan ketuhanan yang Maha Esa karena mereka masing-masing sudah punya agama sendiri-sendiri. Bagaimana tanggapan Ibu terkait masih ada masyarakat yang belum menerapkan sila pertama Pancasila itu? Kalau menurut saya, orang yang belum menerapkan sila pertama itu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa tadi, mungkin mereka juga belum begitu memahami atau juga kurangnya dari pemahaman mereka tentang Pancasila itu. Menurut Ibu, bagaimana solusi terbaik terkait dengan masyarakat tadi yang belum menerapkan sila pertama Pancasila itu? Kalau solusinya, mungkin mereka harus banyak belajar lagi dari mereka mendatangi seperti pengajian atau mencari guru yang bisa menambah pengetahuan mereka. Untuk kehidupan Ibu sendiri, apakah Ibu sudah menerapkan sila pertama Pancasila itu Bu? Alhamdulillah, untuk keluarga kecil kami semua sudah menerapkan itu untuk ke anak-anak semua. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Pak. Di sini saya mau wawancara Bapak tentang sila pertama Pancasila Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Profesi Bapak sekarang apa Pak? Yang sekarang. Dua profesi. Di sini saya ingin mewawancara Bapak. Yang pertama itu, apakah di Indonesia sudah tergambar sila pertama Pancasila Pak? Yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak terkait masih ada masyarakat yang belum menerapkan sila pertama Pancasila? Yang ketiga, bagaimana solusi Bapak terkait masyarakat yang belum menerapkan sila pertama Pancasila? Pendidikan dari sini. Yang terakhir, apakah di lingkungan Bapak sendiri, Bapak sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Nur Kumala Puspitasari dengan NIM G1S1230111. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sini maksud dan tujuan saya itu ingin mewawancarai kamu mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Menurut kamu, apakah di Indonesia ini sudah tergambar peran dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Menurut saya sudah. Dilihat dari beragamnya agama di Indonesia, tetapi kita tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Dikarenakan adanya sikap saling menghormati dan toleransi beragama antar masyarakat di Indonesia. Bagaimana sih tanggapan kamu terkait masyarakat itu belum menerapkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Menurut saya, menghargai dan menghormati kepercayaan dan agama itu merupakan hal yang penting. Namun balik lagi ke pribadi masing-masing, bagaimana ia bersikap atas keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di sekitarnya, itu lebih ke tanggung jawab diri sendiri sih. Gitu aja? Ya. Oke. Namun sebaiknya tuh ya kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman, terutama dalam kepercayaan dan agama, itu seharusnya lebih ya kita harus menghormati dan saling menghargai, supaya kita tetap saling bertoleransi, saling akur, tidak ada perpecahan. Nah, yang terkait dari yang tadi itu, apa solusi dari kamu? Solusi mungkin perlunya pendekatan edukasi untuk memperdalam tentang nilai-nilai keberagaman, terutama dalam bidang agama, dan pentingnya saling menghormati antar masyarakat. Nah, dalam kehidupan kamu sehari-hari itu, apakah kamu sudah menerapkan sila pertama ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Sudah. Contohnya itu seperti apa? Salah satu contohnya yaitu saya tidak memilih-milih dalam berteman. Walaupun dia berbeda agamanya dengan saya tetap ingin berteman dengannya. Tetap berteman. Oh, gitu. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah diberi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kumala Puspitasari dengan NIM G1S1230111, mahasiswa dari Universitas Jambi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Tujuan saya di sini ingin mewawancarai mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dengan narasumber saya itu mama saya sendiri. Boleh perkenalan, Mak? Nama saya Zaitun, saya orang tua dari Nur Kumala Puspitasari. Menurut Mama, apakah di Indonesia ini sudah tergambar peran sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Sudah. Nah, apa tanggapan Mama jika ada masyarakat yang belum mendalami apa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini? Ya, sedikit kecewa, terkesal karena tidak menghormati agama satu sama agama yang lain. Sarannya? Sarannya ya kita sebagai agama Islam maunya dihormati oleh agama yang lain. Begitu juga agama yang lain kita harus menghormati agama seperti agama Kristen. Kalau agama Kristen lagi beribadah ya kita menghormatinya juga, seperti kita pengen ibadah kita dihargai oleh agama yang lain. Apakah Mama sudah dalam kehidupan hari-hari itu sudah mencerminkan sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa? Ya, insya Allah sudah. Contohnya? Contohnya kalau misalnya ini kadang orang Islam yang meninggal, orang Kristen yang bukan non-Muslim datang juga nyelawat seperti kita, membawa beras. Cuman setelah itu dia pulang kayak gitu juga. Misal kita ini ikut ke rumah, sudah ini acara pemakaman dia, kita datang ikut berduka kayak gitu. Saling ini karena kita bertetangga. Terima kasih atas waktu Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, di sini saya Bonara Penenggolan
dengan NIM G1E1-23051 akan mewawancarai tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini saya akan mewawancari Bang Wahyu. Jadi Bang, menurut Abang apa sih itu ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa mungkin di artinya ya kita setiap umat harus mempunyai agama ya masing-masing ya. Setiap negara mungkin punya agamanya masing-masing. Lalu menurut Abang kesulitan apa sih dalam penerapan sila pertama? Sila pertama, kalau kesulitannya mungkin ada sebenarnya, mungkin dari banyaknya orang yang tinggal di negara sendiri, sikap toleransi. Yang terakhir Bang, gimana sih caranya melakukan atau penerapan sila pertama? Ya, mungkin ya toleransi itu penting, pertama saling menghargai dan saling menghormati sesama antar agama. Baik, sekian wawancara dari saya. Selamat sore. Selamat malam, perkenalkan nama saya Bonara Penenggolan dengan NIM G1E1-2305. Sekarang saya akan mewawancarai masyarakat Jambi. Perkenalkan saya Muhammad Raffi Diponegoro. Saya dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan NIM 059. Jadi menurut Raffi apa sih makna dari sila pertama? Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut saya kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia yang percaya kepada Tuhan. Aku lupa coba serius. Lanjut. Gak apa-apa. Jadi apa ya? Dikat. Gampang itu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia sudah pasti kita harus menerapkan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena memang negara Indonesia ini adalah negara yang berlandaskan juga dengan agama sesuai dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, ada kesulitan apa sih dalam penerapan sila pertama? Buat saya sendiri, penerapan sila pertama Pancasila itu tidak terlalu susah karena saya beragama Islam. Untuk mencari tempat ibadah juga gampang, bisa ibadah di mana saja di berbagai tempat. Lalu bagaimana sih cara penerapan sila pertama? Caranya yang sudah pasti adalah kita harus menjunjung tinggi toleransi, walaupun berbeda agama dan keyakinan, tapi kita tidak boleh mengganggu orang lain saat beribadah. Terus kita tidak boleh menghalang-halangi orang lain yang ingin beribadah juga, dan sebagainya. Baik. Sekian wawancaranya, terima kasih. Saya sedang bersama salah satu masyarakat Indonesia yang pernah bekerja di suatu instansi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rici Yolanda Rosta. Dulu saya pernah bekerja di salah satu instansi pemerintah Kota Jambi. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Sebelumnya, saya izin ya Bu. Saya ingin mempertanyakan tentang pengamalan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menurut Ibu, apakah di Indonesia ini sudah tergambar peran Pancasilanya Bu, yang Pancasila pertama? Di Indonesia, pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menurut sudah tergambar, tetapi belum optimal. Contohnya, kurangnya sikap toleransi antar beragama. Contoh peristiwanya yaitu adanya umat muslim yang merasa terganggu dengan suara azan yang bergema di masjid. Menurut Ibu tuh bagaimana tanggapan Ibu mengenai masyarakat tersebut? Menurut saya, untuk umat non-muslim tersebut seharusnya dia menghargai kebebasan umat suatu beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Menurut Ibu, solusi yang terbaik untuk masyarakat tersebut gimana? Untuk umat muslim tersebut, solusinya adalah dia harus mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati dalam dirinya agar tidak mengganggu kebebasan umat suatu beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, misal kalau misalnya dia merasa sangat terganggu, ya mungkin untuk saat itu dia bisa pergi ke suatu tempat yang
Mungkin dia merasa nyaman. Dan menurut kayak ibu, dari kehidupan ibu sendiri, apakah ibu sudah mengamalkan sila pertama? Pengamalan sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan terkecil, yaitu berarti lingkungan keluarga, insya Allah sudah saya jalankan ke anak-anak saya, misal menjalankan ibadah sholat 5 waktu atau berdoa sebelum belajar agar ilmu yang diperoleh benar-benar bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsa Anda Putri. Saya sedang bersama dengan salah satu masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai pegawai pemerintah. Boleh perkenalkan dirinya, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Angel. Kebetulan saya adalah teman satu kos dari Aceh ya. Baiklah, di sini saya akan mempertanyakan tentang pemahaman sila pertama. Apakah menurut kakak, apakah di Indonesia ini pengamalan Pancasila peran ketuhanan kemahaesaannya itu sudah diterapkan? Kalau untuk satu Indonesia mungkin jangkauannya terlalu luas ya untuk pendapat saya. Jadi menurut pemahaman saya untuk sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa lebih ke pribadi masing-masing. Jadi apakah misalnya kayak saya sendiri, apakah saya sudah rajin beribadah, sudah menjalankan sholat 5 waktu atau sudah melakukan wajib puasa. Jadi tergantung ke pribadi masing-masing. Jadi kalau untuk jangkauan Indonesia mungkin kalau yang dari saya lihat bisa dibilang sudah banyak yang menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Terus Kak, bagaimana tanggapan kakak terkait ada masyarakat nih yang belum menerapkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau tanggapan saya terhadap orang yang belum menerapkan sih kembali ke diri mereka masing-masing, karena sila ketuhanan yang Maha Esa kan lebih ke personal. Jadi hubungan antara kita manusia sama kalau saya sih Allah ya, sama Allah gitu. Kalau menurut agama lain tergantung Tuhannya masing-masing. Jadi hubungan personal antara kita sama penciptanya. Jadi kalau misalnya mereka belum menerapkan itu, saya nggak bisa kasih pendapat yang gimana ya, karena itu privasi mereka gitu. Terus menurut kakak solusinya tuh bagaimana tuh supaya masyarakat Indonesia tuh dapat menerapkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Mungkin lebih banyak lagi kali ya, misalnya kayak acara-acara ceramah di TV diperbanyak, atau untuk agama-agama lain kegiatan kegiatan beribadahnya juga disosialisasikan lebih banyak gitu, untuk mengajak masyarakat untuk saling beribadah gitu. Terus Kak, untuk kehidupan kakak sendiri nih, kepribadian kakak, apakah kakak sudah menerapkan sila pertama? Aduh, kalau saya menjawabnya untuk diri saya sendiri, mungkin selama ini saya rasakan belum 100% ya. Jadi belum sepenuhnya saya menerapkan sila pertama menurut saya, karena ibadahnya juga masih belum sempurna. Jadi masih banyak kurangnya kalau dalam ibadah saya. Terima kasih Kak. Ya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.